Stovi. Ki Hajar Dewantara memiliki nama asli Raden Maswardi Suryaningrat. Beliau berasal dari keluarga keturunan Keraton Yogyakarta. Beliau mengganti namanya tanpa gelar bangsawan agar dapat lebih dekat dengan rakyat. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya, beliau belajar di Stovia, tapi tidak menampatkannya karena sakit. Beliau kemudian bekerja sebagai wartawan di beberapa surat kabar, antara lain The Express, Utusan Hindia, dan Kaum Muda. Sebagai penulis yang handal, tulisannya mampu membangkitkan semangat anti-kolonialisme rakyat Indonesia. Tempat tanggal lahir Yogyakarta 2 Mei 1889. Tempat tanggal wafat Yogyakarta 26 April 1959. SK Presiden Kepres nomor 305 tahun 1959. Tanggal 28 November 1959. Gelar Pahlawan Nasional. Selain ajarannya di bidang pendidikan, Ki Hajar juga meninggalkan pesan yang sangat baik di telananya. Pesan tersebut kini dapat dilihat pada Museum Sumpah Pemuda di Jalan Keramat Raya, Jakarta. Aku hanya orang biasa yang bekerja untuk bangsa Indonesia dengan cara Indonesia. Namun, yang penting untuk kalian yakni, sesaat pun aku tak pernah mengkhianati tanah air dan bangsaku. Lahir maupun batinku tak pernah mengkorup kekayaan negara. Masa muda dan awal karir. Suwardi berasal dari lingkungan keluarga Keraton Yogyakarta. Ia menempatkan pendidikan dasar di ELS atau Sekolah Dasar Eropa atau Belanda. Kemudian sempat melanjut ke Stovia atau Sekolah Dokter Bumi Putra, tapi tidak sampai tamat karena sakit. Kemudian ia bekerja sebagai penulis dan wartawan di beberapa surat kabar, antara lain Sido Tomo, Midden Java, The Express, Utusan Hindia, Kaum Muda, Jajara Timur, dan Posera. Pada masanya, ia tergolong penulis handal. Tulisan-tulisannya komunikatif dan tajam dengan semangat anti-kolonial. Aktivitas pergerakan. Selain ulet sebagai seorang wartawan muda, ia juga aktif dalam organisasi sosial dan politik. Sejak berdirinya Budi Utomo atau BO tahun 1908, ia aktif di seksi propaganda untuk menyosialisasikan dan mengubah kesadaran masyarakat Indonesia, terutama Jawa. Pada waktu itu, mengenal pentingnya persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. Kongres pertama BO di Yogyakarta juga diorganisasi olehnya. Suwardi muda juga menjadi anggota organisasi Insiliden, suatu organisasi multietnik yang didominasi kaum Indo yang memperjuangkan pemerintah sendiri di India. Atas pengaruh Ernest Dover-Dekker, ketika kemudian Dede mendirikan Indies Party, Suwardi diajak pula. Al-Ixen Nederland was suatu perintah Hindia Belanda berniat mengumpulkan sumbangan dari warga, termasuk pribumi, untuk perayaan kemerdekaan Belanda dari Prancis pada tahun 1913. Timbul reaksi kritis dari kalangan nasionalis, termasuk Suwardi. Ia kemudian menulis En voor allen maar ook allen voor en, atau satu untuk semua, tetapi semua untuk satu. Namun kolom KHD yang paling terkenal adalah Seandainya Aku Seorang Belanda, atau judul asli Al-Ixen Nederlands was, dimuat dalam surat kabar The Express
pimpinan DD 13 Juli 1913. Isi artikel ini terasa pedas sekali di kalangan pejabat Hindia Belanda. Kutipan tulisan tersebut antara lain sebagai berikut. Sekiranya aku seorang Belanda, aku tidak akan menyelenggarakan pesta-pesta kemerdekaan di negeri yang telah kita rampas sendiri kemerdekaannya. Sejajar dengan jalan pikiran itu, bukan saja tidak adil, tetapi juga tidak pantas untuk menyuruh si Enlander memberikan sumbangan untuk dana perayaan itu. Ide untuk menyelenggarakan perayaan itu sudah menghina mereka, dan sekarang kita keruk pula kantongnya. Ayo teruskan saja penghinaan lahir dan batin itu. Kalau aku seorang Belanda, hal yang terutama menyinggung perasaanku dan kawan-kawan ialah kenyataan bahwa Enlander diharuskan ikut mengongkosi kegiatan yang tidak akan dipentingkan sedikit pun baginya. Breakfast. Akibat tulisan ini, ia ditangkap atas persetujuan Gubernur Jenderal Indebloem dan akan diasingkan ke Pulau Bangka atas permintaannya sendiri. Namun demikian, kedua rekannya, Dede dan Cipto Mangunkusumo, memprotes dan akhirnya mereka bertiga diasingkan ke Belanda pada tahun 1913. Ketiga tokoh ini dikenal sebagai tiga sarangkai. Soehardi kala itu berusia 24 tahun. Dalam pengasingan di Belanda, Soehardi aktif dalam organisasi para pelajar asal Indonesia, Indisvereniging atau Perhimpunan Hindia. Disinilah ia kemudian merintis cita-citanya memajukan kaum pribumi dengan belajar ilmu pendidikan hingga memperoleh Europeans Acta, suatu ijazah pendidikan yang bergengsi yang kelak menjadi pijakan dalam mendirikan lembaga pendidikan yang didirikannya. Dalam studinya ini, Soehardi terpikat pada ide-ide sejumlah tokoh pendidikan barat, seperti Froebel dan Montessori, serta pergerakan pendidikan India santikan oleh keluarga Tagore. Pengaruh-pengaruh inilah yang mendasarinya dalam mengembangkan sistem pendidikannya sendiri. Taman Siswa. Soehardi kembali ke Indonesia pada tahun September 1919. Segera kemudian ia bergabung dalam sekolah binaan saudaranya. Pengalaman mengajar ini kemudian digunakannya untuk mengembangkan konsep mengajar bagi siswa yang ia dirikan pada tanggal 3 Juli 1922. National Undervised Institute Taman Siswa atau Perguruan Nasional Taman Siswa. Saat ia genap berusia 40 tahun, menurut hitungan peninggalan Jawa, ia mengganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantara. Ia tidak lagi menggunakan gelar kebangsawannya di depan namanya. Hal ini dimaksudkan supaya ia dapat bebas dekat dengan rakyat, baik secara fisik maupun jiwa. Semboyan dalam sistem pendidikan yang dipakainya kini sangat dikenal di kalangan pendidikan Indonesia. Secara utuh, semboyan itu dalam bahasa Jawa berbunyi Ingarso Sungtulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tutuwuruh Handayani. Di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan. Semboyan ini masih tetap dipakai dalam dunia pendidikan rakyat Indonesia, terlebih di sekolah-sekolah perguruan taman siswa. Pengabdian pada masa Indonesia Merdeka. Dalam Kabinet Pertama Republik Indonesia, KHD diangkat menjadi Menteri Pengajaran Indonesia. Posisinya disebut sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan. Pada tahun 1957, ia mendapat gelar
Doktor Kehormatan atau Doktor Honoris Causa, Dr. H.C. dari Universitas Tertua Indonesia, Universitas Gadjah Mada, atas jasa-jasanya dalam merintis pendidikan umum. Ia dinyatakan sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia dan hari kelahirannya dijadikan Hari Pendidikan Nasional atau Surat Keputusan Presiden RI nomor 305 tahun 1959, tanggal 28 November 1959. Ia meninggal dunia di Yogyakarta tanggal 26 April 1959 dan dimakamkan di Taman Wijaya Brata.